Kali ini kita mau bahas sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang salah satu putra terbaik bangsa, seorang jenius yang ikut membentuk takdir negara kita. Yap, inilah kisah B.J. Habibie. Tapi, percaya nggak, ceritanya itu justru dimulai dari sebuah ironi. Di awal-awal, banyak loh yang nggak benar-benar melihat potensi penuh dalam dirinya. Dia sering dianggap ya sekedar teknokrat pintar tapi agak asing gitu. Bahkan sampai ada yang bilang kalau kejeniusannya itu terlalu maju, terlalu rumit buat diterapkan di negaranya sendiri. Kebayang nggak sih? Sebuah paradoks yang pastinya menyakitkan buat seorang patriot sejati. Tapi ya begitulah, sejarah punya caranya sendiri. Justru di saat-saat paling genting, pas Indonesia lagi di titik terendahnya, malah dia yang dipanggil buat memimpin, buat menyelamatkan bangsa. Oke, jadi gimana ceritanya dia bisa sampai di titik itu? Nah, untuk benar-benar paham, kita harus mundur sedikit ke belakang. Ke masa-masa awal di mana kejeniusannya pertama kali kelihatan. Jauh dari pusat kekuasaan. Jadi Habibie ini lahir di Parepare tahun 1936. Sejak kecil, percikan jeniusnya itu udah kelihatan banget. Rasa penasarannya sama teknologi dan fisika tuh kayak nggak ada habisnya. Sayangnya, tragedi datang lebih awal. Ayahnya meninggal dunia saat dia masih remaja. Tapi di tengah kesedihan itulah, ibunya jadi pilar kekuatan yang luar biasa, yang ngebentuk masa depannya. Bakatnya yang besar ini akhirnya membawa dia jauh banget dari rumah. Kemana? Ke Jerman. Di sanalah disiplin dan ilmu pengetahuan menempa dia jadi salah satu insinyur terbaik di dunia. Nah, di Jerman inilah puncak pencapaian akademisnya. Dia ngembangin sesuatu yang kemudian dikenal sebagai teori Habibie. Ini apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh formula super canggih yang bisa memprediksi dengan akurat di mana dan kapan retakan bakal muncul di badan pesawat. Ini sebuah terobosan yang benar-benar mengubah dunia keselamatan penerbangan dan menyelamatkan banyak nyawa. Saking hebatnya penemuan itu, komunitas aviasi global sampai ngasih dia julukan yang penuh hormat, Mr. Crack. Ini bukan ejekan ya, tapi justru sebuah pengakuan atas kejeniusannya dalam memahami keretakan struktur pesawat. Keren banget kan? Dengan karir secemerlang itu di Eropa, dia bisa aja kan pilih hidup nyaman di sana selamanya. Tapi panggilan hati buat balik ke tanah air itu ternyata terlalu kuat. Dan keputusan inilah yang akan membuka babak baru yang luar biasa, baik buat hidupnya maupun buat sejarah Indonesia. Kalau ditanya kenapa dia rela ninggalin itu semua, jawabannya tuh simpel tapi dalam banget. Ini bukan lagi soal karir pribadi, tapi ini murni soal pengabdian total untuk Indonesia. Dan pengabdian itu jadi nyata. Lahirlah N250 Gatot Kaca, pesawat pertama buatan Indonesia. Ini bukan pesawat kaleng-kaleng loh, ini pesawat turboprop canggih dengan teknologi fly-by-wire setara dengan yang paling top di dunia pada masanya. N250 itu lebih dari sekedar pesawat, ini adalah deklarasi kemandirian, simbol harga diri bangsa yang terbang tinggi di angkasa. Takdir kemudian membawa dia ke ujian terbesar dalam hidupnya. Tahun 1998, krisis melanda, negara diambang perpecahan, dan tiba-tiba saja dia dihadapkan pada tugas memimpin bangsa. Tekanannya luar biasa, dan waktunya, singkat banget, cuma 17 bulan. Dalam waktu sesingkat itu, dia harus mengambil keputusan-keputusan yang bakal menentukan masa depan Indonesia. Tapi coba deh lihat apa yang berhasil dia capai. Dalam waktu yang super sempit itu, dia meletakkan fondasi Indonesia modern. Pers yang tadinya dibelenggu, dibebaskan. Undang-undang demokrasi baru dibuat. Ekonomi yang hancur lebur mulai distabilkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pemilu yang benar-benar bebas dan adil diselenggarakan. Jadi apa warisan yang dia tinggalkan? Wah, jawabannya jauh lebih besar dari sekedar jabatan presiden atau penemuan ilmiahnya. Kita bisa lihat dua sisi Habibie yang nggak terpisahkan. Di satu sisi, ada Presiden Habibie, seorang reformis visioner yang mengubah negara. Di sisi lain, ada pribadi Habibie, seorang patriot sejati, suami yang sangat setia, dan sosok inspirasi yang abadi. Dan di balik semua pencapaian publiknya itu, ada satu kekuatan yang selalu jadi jangkar dalam hidupnya. Sebuah kisah cinta yang udah jadi legenda. Cintanya pada sang istri, Hasri Ainun Besari, adalah inti dari kemanusiaannya. Kutipan ini nunjukin segalanya kan? Bahwa di balik otak jenius seorang teknokrat, berdetak hati seorang pria yang luar biasa mencintai keluarganya. Pada akhirnya, inilah mungkin pelajaran terbesar dari B.J. Habibie. Dia membuktikan bahwa kecerdasan setinggi apapun baru akan mencapai kekuatan puncaknya kalau didedikasikan sepenuhnya untuk cinta pada bangsa dan rakyatnya. Kisah Habibie meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang dalam. Ini bukan cuma soal menjadi pintar,
tapi tentang bagaimana kita menggunakan kepintaran itu untuk meninggalkan jejak yang abadi yang bermanfaat buat orang banyak. Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita semua renungkan, bukan?